Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Billy Vario, NPM 2163053003 dari kelas 2J, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah Perspektif Global. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur hidup hewan. Mari kita mulai. Pengertian daun hidup hewan. Daun hidup hewan dimulai saat kelahiran dan perut induknya atau menetes dari telur. Daun hidup adalah suatu proses yang dialami makhluk hidup yang dimulai dari awal pertama kali organisme itu hidup di bumi, lalu tumbuh dan berkembang menjadi organisme atau makhluk hidup dewasa dan berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Metafosis adalah suatu proses perkembangan biologi yang terjadi pada hewan yang melibatkan perubahan yang menampilkan fisik atau struktur setelah mengalami kelahiran atau penetasan yang secara radikal berbeda. Lalu, proses daur hidup hewan tersebut merupakan suatu perputaran atau siklus life cycle karena akan kembali pada titik awal mulanya. Daun hidup hewan berakhir pada saat hewan tersebut mati dan dimulai lagi dari awal, yaitu lahir, lalu tumbuh dan berkembang hingga akhirnya mati. Daun hidup hewan berdasarkan proses perumpuan bentuk tumbuhnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama daun hidup tanpa metamorfosis, yang kedua daun hidup dengan metamorfosis. Kemudian daun hidup hewan tanpa metamorfosis. Daun hidup hewan tanpa metamorfosis adalah daun hidup hewan yang diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan baru yang membentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Pada daun hidup tanpa metamorfosis, hewan hanya mengalami perubahan ukuran tubuh namun tidak mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, B. Daun hidup hewan dengan metamorfosis. Daun hidup hewan dengan metamorfosis adalah daun hidup sekelompok hewan yang dilahirkan dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk yang terhadap hingga dewasa. Metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya itu macam-macam daun hidup. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Hewan yang pada saat lahirnya memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda sekali dengan induknya. Hewan ini harus melalui beberapa tahap untuk memiliki tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian tubuh yang belum berbentuk, misalnya sayap. Yang ketiga, contoh hewan metamorfosis sempurna yaitu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, katak, ngengat, dan lalat. Nyamuk dan kupu-kupu memiliki 4 tahap dalam daur hidupnya. Yang keempat, contoh hewan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna yaitu capung, kecoa, jangkrik, belalang. Baik, di sini saya akan memberikan video pembelajaran. Selamat menonton. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir, lalu bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek.
Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam? Itu gak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam, 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 nyam. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman, habisnya aku lapar. Hahaha. Gak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyum 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 nyum. Enak. Baik, sudah menonton. Selanjutnya itu adalah latihan soal. Soal nomor 1, mari kita mulai. Soal pertama, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah A. Kupu-kupu lalat nyamuk katak, B. Lalat kumbang burung kadal, C. Nyamuk bebek cicak jangkrik, D. Buaya katak lalat capung. Ayo, apa jawabannya? Ya, benar. Metamorfosis sempurna terjadi pada kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Lanjut, soal nomor 2. Suatu proses perkembangan biologi yang terjadi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah mengalami kelahiran atau penetasan yang secara radikal berbeda disebut A. Tumbuh, B. Skoliosis, C. Membesar, D. Metamorfosis.
Ya, jawaban benar. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi yang terjadi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah mengalami kelahiran atau penetasan yang secara radikal berbeda. Lanjut ke soal nomor 3. Kupu-kupu bertelur di A. Batu, B. Di atas daun, C. Di rawa, D. Di sungai. Ya, jawaban benar. Kupu-kupu bertelur di atas daun. Lanjut, soal nomor 4. Suatu proses perkembangan biologi yang terjadi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur telah mengalami kelahiran atau penetasan secara radikal secara disebut A. Tubuh, B. Skoliosis, C. Membesar, D. Metamorfosis. Ya, jawaban benar. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi yang terjadi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah mengalami kelahiran atau penetasan yang secara radikal berbeda. Lanjut, soal nomor 5. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah A. Belalang jangkrik capung, B. Kupu-kupu laron singa, C. Katak lalat semut, D. Lalat kupu-kupu jangkrik. Ya, jawaban benar. Belalang, jangkrik, dan capung merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Lanjut, soal nomor 6. Daun hidup kupu-kupu adalah A. Jentik-jentik kepompong kupu-kupu, B. Telur jentik ulat kupu-kupu, C. Telur ulat kepompong kupu-kupu, D. Larva neva jentik kupu-kupu. Ya, jawaban salah. Jawaban yang benar adalah telur ulat kepompong kupu-kupu merupakan tahap daun hidup kupu-kupu. Coba lagi ya. Asik kan? Ayo latihan lagi teman-teman. Lanjut nggak nih? Kita lanjut ya. Soal nomor 7. Hewan yang mempunyai daun hidup seperti kecoak adalah A. Tomcat capung, B. Jangkrik belalang, C. Katak nyamuk, D. Capung lembah. Ya, jawaban benar. Jangkrik dan belalang merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna sama seperti kecoak. Lanjut, soal nomor 8. Penyakit demam berdarah dibawa oleh hewan A. Katak, B. Ikan, C. Kumbang, D. Nyamuk. Ya, jawaban benar lagi. Nyamuk merupakan hewan yang membawa virus dengue yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Lanjut, soal nomor 9. Yang bukan hewan peliharaan adalah A. Kelinci, B. Ikan, C. Harimau, D. Kucing. Ya, jawaban benar lagi. Harimau bukan peliharaan karena ia merupakan hewan buas dan berbahaya. Lanjut, soal nomor 10. Jenis hewan yang banyak dipelihara oleh manusia adalah A. Ayam, B. Ular, C. Harimau, D. Buaya. Ya, jawaban benar lagi. Ayam adalah hewan yang banyak dipelihara karena banyak manfaat dan mudah merawatnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya meminta maaf kepada Tuhan. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.